Kenapa? Karena semakin orang baik, semakin kita suka sama orang tersebut. Kalau ada di antara kita misalnya selalu menyambung silaturahim, ada proyek kita ingat, oh ada Bapak Anu selalu dia silaturahim, saya kasih dia proyek. Kenapa Pak? Karena itu tadi silaturahim. Maka konsep perdagangan yang paling terbaik, konsep hubungan kerjasama yang paling terbaik kalau antara satu selalu bersilaturahim dengan yang lain. Maka kenapa orang tua kami pulang atau kita kadang pulang mudik? Intinya satu, silaturahim. Apa sebenarnya silaturahim? Dalam bahasa Arab kata sila itu dari kata wasala yasilu, sila. Sila itu artinya hubungan, keterikatan. Dan apa yang dimaksud dengan rahim? Rahim itu ialah apa Bu? Yang ada di dalam perutnya ibu-ibu. Ada rahimnya. Bapak-bapak tidak punya rahim, ibu-ibu punya rahim. Maka identik rahim itu dengan kasih sayang. Kenapa? Karena di dalam rahim anak itu tumbuh di dalam perut, dia keluar, maka setiap orang yang melahirkan pasti dia sayang sekali sama anaknya. Maka disebutlah rahim itu dengan kasih sayang karena anak bayi yang keluar itu semua pasti menyayangi. Ulama menjelaskan kata rahim bahwa kita semua ini berasal dari satu rahim, Pak. Rahimnya siapa? Rahimnya Ibunda Hawa. Nabi Adam diciptakan oleh Allah di dalam surga. Ketika dia sendirian dalam surga, kesepian Nabi Adam melihat burung-burung berpasangan, binatang-binatang berpasangan, dan tiba-tiba Nabi Adam dalam hatinya ingin juga sama dengan burung-burung, ingin sama dengan makhluk yang lain. Tertidur dia, terbangun, tiba-tiba ada Hawa di sampingnya. Kaget Nabi Adam, siapa orang ini? Dalam kisah Israiliyat disebutkan dalam kitab tafsir seperti ini. Maka diciptakanlah Hawa. Hawa sebagai pelengkap Nabi Adam. Maka dari Hawa melahirkan anak-anak yang kembar, Qabil dan Habil, antara satu saling menikah sampailah kita zaman sekarang ini. Maka kalau ada yang mengatakan ini keturunan Nabi, kita semuanya keturunan Nabi, paling tidak keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Tiba waktu zamannya Nabi Nuh, setelah Nabi Nuh alaihissalam terjadi banjir bandang, banyak yang mati karena semua tertutupi oleh air. Nabi Nuh memiliki 4 orang anak. Yang pertama ada yang disebut dengan Kan'an, yang kedua Sam, Ham, dan Yafir. 4 anaknya Nabi Nuh, 1 naik ke bukit karena dia berpikir kalau banjir tidak sampai naik di atas bukit itu banjir. Naiklah Kan'an, tidak mau mengikuti agamanya bapaknya Nabi Nuh alaihissalam. Maka matilah Kan'an, yang tersisa adalah 3. Dalam kitab sejarah dijelaskan Pak, Sam itu, nah ini Sam, dijelaskan. Sam itu keturunan orang-orang Tionghoa, orang-orang Cina. Nah kita ini yang besek-besek, sebenarnya keturunan dari Sam. Kenapa? Orang-orang yang kecil. Yang kedua orang-orang Afrika, orang-orang Arab, orang-orang hitam, orang-orang Negro, mereka keturunannya dari Ham, anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang disebut dengan Ham. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan Yafir. Yafir ini keturunannya dari Yunani, dari Eropa, orang-orang yang mancung hidungnya, rambutnya bagus, kulitnya putih, mereka keturunannya Yafir. Maka kalau ada orang yang berkata ini keturunan Nabi, keturunan kita, semua keturunannya Nabi, paling tidak keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Karena sekarang malah di media sosial, khususnya di YouTube itu bertengkar masalah Habib, bertengkar masalah Habib ini keturunannya Nabi, betul atau tidak, Ba'ala betul atau tidak, dan lain sebagainya. Ini yang marak di YouTube saya lihat. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, maka silaturahim sesungguhnya intinya ialah saling maaf memaafkan antara satu dengan yang lain. Ayatnya di mana? Ayatnya yang dibacakan tadi anak kita di sini di depan, beliau membaca surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh mu'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah, maghfirah. Yang kedua Pak, jannah, surga. Kalau ditanya Pak, pasti semuanya mau masuk surga. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan surga? Disebutkan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, a'dadtu li ibadiyas shalihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Allah berfirman, Nabi bersabda bahwa Allah telah menyediakan apa yang tidak pernah ma la aynun ra'at, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati. Itulah surga yang Allah janjikan. Untuk apa orang masuk ke dalam surga? Untuk mendapatkan kenikmatan setelah dia berpayah-payah di muka bumi ini. Tetapi tidak bisa orang masuk surga kalau tidak melalui maghfirah tadi. Makanya ayat itu bunyinya maghfirah wal jannah, bukan jannah dulu, bukan surga dulu baru maghfirah. Kenapa? Karena orang masuk surga harus dapat maghfirah dulu, dapat ridho dulu, baru masuk ke dalam surga. Diperuntukkan untuk siapa itu surga? Wa'iddat lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa dalam ayat ini? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu ialah orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ini sudah di depan kita sudah ada kue-kue. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa yang banyak menyumbang seperti ini Pak. Nah, dia kasih makan kita yang duduk-duduk, bapak-bapak sambil makan enak, dia rasa memasukkan rasa senang pada orang mukmin, itu pahalanya luar biasa. Mendatangkan kesenangan kepada orang mukmin, kita senang sekali. Nah, orang yang membuat kita senang itu pahalanya tinggi sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena jarang orang muncul kesenangan. Maka orang-orang yang ibu-ibu yang siapkan atau bapak-bapak yang siapkan ini luar biasa pahalanya. Saya teringat kisahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah ini ketika ingin berbuka puasa, yang tersisa di rumahnya tinggal roti kering. Mau buka puasa dengan roti kering. Sementara ada ketuk pintu, assalamualaikum, assalamualaikum. Oh, ada orang peminta-minta di luar rumahnya. Yang tersisa di dalam rumahnya tinggal roti kering. Dia tanya pembantunya, apa yang tersisa? Roti kering. Sementara ada peminta yang sedang kelaparan, kata Aisyah, berikan itu. Ibunda, apa kita makan? Ya kasih saja itu. Dalam keadaan sempit masih juga mau berinfak. Ini pertama. Maka orang yang seperti ini orang yang luar biasa. Apa yang terjadi Pak? Dia infakkan itu roti kering. Yang tersisa pada Aisyah radhiyallahu anha tidak ada. Tapi Aisyah yakin bahwa Allah madzal ladzi yuqridu Allah qardan hasan, bahwa siapa yang memberikan pinjaman yang terbaik kepada Allah pasti Allah ganti lebih baik. Kata Ibunda Aisyah, nanti akan ada yang gantikan. Betul, ketika tiba waktu buka puasa ada yang ketuk pintu, dia bawa satu ekor kambing, dia bawa. Kata Aisyah kepada pembantunya, bukankah saya katakan akan ada yang akan gantikan? Kenapa? Karena setiap yang kita beri pasti Allah akan membalas lebih baik dari ini. Ini kisahnya Ibunda Aisyah. Kisah yang lain, Abdullah bin Mubarak. Ini dalam kitab sejarah. Beliau ingin pergi naik ke tanah suci, tetapi uangnya yang dia siapkan beberapa dirham, beberapa dinar yang dia sudah siapkan, sementara dia melihat Syarifah ini keturunannya Nabi Muhammad SAW sedang memungut bangkai di tempat sampah. Dilihatlah oleh Abdullah bin Mubarak dan dia bertanya, wahai ibu, apa yang kamu lakukan di tempat sampah ini? Dia katakan, saya bersama dengan anak saya sudah 3 hari 3 malam belum makan. Maka bangkai binatang itu yang dia kumpulkan untuk dia makan. Kata Abdullah bin Mubarak, uang yang dia pegang untuk naik ke tanah suci perjalanan
dia berikan kepada orang itu, kepada Syarifah. Apa yang terjadi Pak? Teman-teman yang Abdullah bin Mubarak pergi semua ke tanah suci dari haji. Abdullah bin Mubarak tidak pergi. Ketika sampai di tanah suci, orang-orang yang tetangga-tetangga Abdullah bin Mubarak melihat Abdullah bin Mubarak ada di tanah suci, sementara Abdullah ada di kampung. Pulanglah tetangganya sampai di kampungnya, dia katakan, Abdullah, selamatnya kita sama-sama di tanah suci kemarin, sama-sama naik haji. Kata Abdullah, saya tidak pergi naik ke tanah suci. Apa yang terjadi Pak? Bermimpi Abdullah bin Mubarak diperlihatkan pahalanya ketika dia bersedekah itu. Allah menggantikan malaikat agar supaya malaikat menggantikan Abdullah bin Mubarak melaksanakan ibadah haji. Maka Abdullah tetap mendapatkan pahala yang luar biasa karena dia berikan uangnya untuk naik ke tanah suci. Jadi kalau bapak-bapak di sini rajin sekali pergi umrah, sesekali ada tetangganya yang tidak pernah umrah, kasihan, berpikir ya kalau punya kelebihan harta berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, naik ke tanah suci. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ini yang pertama. Yang kedua, siapa orang yang bertakwa yang diperuntukkan surga ini? Wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu untuk mengontrol amarahnya. Amarah itu boleh Pak, marah itu boleh. Ada bapak-bapak mengatakan, Ustaz, saya bisa-bisa mati berdiri kalau di rumah. Kenapa? Mamanya suka sekali marah-marah, jantungan dia marah-marah. Tapi ada bagusnya kalau ibu-ibu suka marah, ada bagusnya. Kalau ada yang suka colek-colek, pasti mamanya yang paling mudah marah. Kalau ada yang goda-goda, tiba-tiba langsung marah. Kenapa? Ada sebagian orang digoda istrinya biasa-biasa saja. Nah, kalau istri seorang pemarah pasti mengambil siapa yang menggoda. Artinya amarah itu boleh ditempatkan pada tempatnya. Dan orang Arab kalau sedang marah mudah saja untuk kita luluhkan hatinya kalau sedang marah. Yang pertama caranya orang Arab kalau diluluhkan ketika dia marah, kita sebut sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Yang kedua, supaya diluluhkan amarahnya, kita pegang-pegang di belakang. Ada sebuah kisah Pak, ini orang Indonesia dengan orang Arab di tanah suci bertengkar dia, berkelahi. Ketika berkelahi karena orang Indonesia ini kecil, dikala orang Indonesia ketika sudah jatuh, mohon kebetulan orang putih sini berkelahi. Ini saya kebetulan 2007 saya naik haji. Ini ada kisah ini. Ketika sudah sampai di bawah, mau dipukul ini orang putih, teriak semua orang di sekitarnya, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Orang Arab kalau dengar sallu ala nabi langsung berdiri dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdiri ini orang putih, tiba-tiba dia pukul orang Arab. Ketika dia orang Arab, teriak orang semua, sallu ala nabi, sallu. Apa kata orang putih? Tidak ada sallu-sallu. Sekarang giliranku, gantian kita. Kenapa? Karena tidak paham tadi kalimat sallu ala nabi. Sallu ala nabi itu artinya bersalawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, maka ketika kita dalam keadaan kondisi marah, itu biasanya kalau kita marah berputar Pak, mata merah, pikiran sudah buta. Yang penting saya kena ini. Itu kenapa? Karena hawa nafsu. Karena dari dalam sudah memuncak. Biasanya kalau orang yang punya tekanan darah tinggi naik dia tekanan. Kenapa? Karena marah. Nah, kalau sudah seperti ini, ambil air wudhu. Dianjurkan kita untuk berwudhu. Kenapa? Karena air itu bisa memadamkan api. Setelah berwudhu masih tidak bisa hilang salat 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat masih tidak bisa pergi tidur istirahat. Sudah tidur masih juga emosi betul-betul dikendalikan dia. Sudah berubah dia jadi setan. Kenapa? Karena sudah banyak cara tapi masih marah. Maka wal kadhiminal ghaidha ini sesungguhnya amalannya Nabi. Coba lihat Nabi. Nabi ketika dimusuhi, dilempari, dihina, tidak pernah dia marah. Tapi siapa yang marah? Umatnya yang marah. Kalau Nabi tidak.
Umatnya yang marah. Siapa yang tidak marah ketika Nabi-Nya dihina? Ini terjadi pada seorang sahabat. Ya Rasulullah, saya bunuh dia. Kenapa kamu bunuh? Dia hina-hina kamu. Sudah berkali-kali saya ingatkan, jangan hina Rasulullah, jangan hina. Karena saya cinta kepadamu ya Rasulullah, saya bunuh dia karena kurang ajar dengan Nabi tidak marah. Ketika sudah sampai pada puncak kecintaan itu, Nabi tidak mengatakan kamu penghuni di neraka, tidak. Tetapi Nabi menghargai cinta orang tersebut karena mengagungkan Rasulullah Muhammad SAW. Bukan berarti bahwa saya mengajak kalau ada yang menginginkan Muhammad pergi pun segala, tidak.